Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari program studi S1 Farmasi, kelas 7A, kelompok 1, akan mempresentasikan proses pembuatan dan pengujian sediaan hair tonic berbasis ekstrak daun cabai rawit, Capsicum frutescens L. Video ini disusun sebagai bagian dari kegiatan praktikum formulasi sediaan kosmetik, dengan tujuan memberikan gambaran lengkap mulai dari pemilihan bahan hingga evaluasi mutu produk. Tahap pertama dalam pembuatan sediaan hair tonic berbasis daun cabai rawit adalah pemilihan bahan baku yang berkualitas. Di kebun, pilih tanaman cabai rawit yang tumbuh sehat, ditandai dengan daun berwarna hijau tua, tidak layu, dan bebas dari bercak atau hama. Gunakan daun yang berasal dari tanaman berumur sedang, yaitu antara 2 hingga 4 bulan setelah tanam. Pada usia ini, kandungan metabolit sekunder seperti capsaicin dan flavonoid berada pada tingkat optimal, sehingga memberikan efek farmakologis terbaik untuk merangsang pertumbuhan rambut. Daun yang dipetik sebaiknya berada di bagian tengah hingga atas batang tanaman, karena bagian ini umumnya memiliki jaringan muda yang masih segar dan kaya zat aktif. Proses pemetikan dilakukan secara hati-hati, menggunakan tangan yang bersih atau gunting steril untuk menghindari kerusakan jaringan daun. Hindari menarik daun secara kasar agar tidak merusak cabang dan pertumbuhan tanaman. Daun yang sudah dipetik dikumpulkan dalam wadah bersih, kemudian segera dibawa ke tempat pengeringan atau pencucian agar kualitas senyawa aktifnya tetap terjaga. Dengan pemilihan dan pemetikan daun yang tepat, kualitas ekstrak daun cabai rawit akan lebih maksimal, sehingga sediaan hair tonic yang dihasilkan memiliki efektivitas yang tinggi dan aman digunakan. Daun yang telah dipetik kemudian dicuci menggunakan air mengalir untuk menghilangkan debu, tanah, dan kotoran yang menempel di permukaannya. Setelah bersih, daun ditiriskan hingga tidak ada sisa air menetes, kemudian dikeringkan di tempat teduh dengan sirkulasi udara yang baik. Pengeringan dilakukan sampai daun berubah tekstur menjadi rapuh, namun tidak gosong. Suhu ideal pengeringan menggunakan oven adalah sekitar 40 hingga 60 derajat Celcius. Tujuan dari proses pengeringan ini adalah untuk menurunkan kadar air, mencegah pertumbuhan jamur, serta menjaga kestabilan senyawa aktif yang terdapat di dalam daun. Setelah daun cabai rawit benar-benar kering dan rapuh, langkah berikutnya adalah proses ekstraksi untuk memperoleh senyawa aktif yang bermanfaat bagi pertumbuhan rambut. Daun kering terlebih dahulu dihancurkan menggunakan blender, lumpang dan alu, atau alat penyerbuk mekanik hingga menjadi serbuk kering dengan ukuran partikel yang seragam. Serbuk hasil penyerbukan kemudian diayak menggunakan ayakan berukuran mesh 44 untuk mendapatkan serbuk dengan ukuran partikel halus dan homogen. Pengayakan bertujuan untuk memperluas permukaan kontak antara serbuk dan pelarut, sehingga proses ekstraksi senyawa aktif dapat berlangsung lebih efisien. Setelah proses pengayakan selesai, serbuk halus yang diperoleh kemudian ditimbang menggunakan timbangan analitik untuk menentukan jumlah simplisia kering yang akan digunakan dalam proses ekstraksi. Penimbangan dilakukan secara cermat untuk memastikan perbandingan bahan dan pelarut tetap sesuai dengan formula yang direncanakan. Tahap selanjutnya adalah proses ekstraksi dengan metode maserasi. Serbuk halus daun cabai dimasukkan ke dalam beaker gelas atau botol maserasi, lalu ditambahkan pelarut etanol 96% dengan perbandingan 1 gram serbuk dan 1 liter bagian pelarut. Etanol 96% dipilih karena bersifat semipolar, mampu melarutkan berbagai senyawa aktif seperti capsaicin, flavonoid, dan alkaloid secara optimal tanpa merusak strukturnya. Campuran serbuk dan pelarut kemudian direndam selama 3 hari berturut-turut, sambil sesekali diaduk untuk mempercepat difusi senyawa aktif dari dinding sel tumbuhan ke dalam pelarut. Selama proses ini, pelarut akan mengekstrak komponen bioaktif dari daun cabai rawit sehingga dihasilkan larutan berwarna hijau kecoklatan yang menandakan terlarutnya senyawa-senyawa seperti capsaicin dan quercetin. Setelah masa perendaman selesai, campuran kemudian disaring menggunakan kertas saring Whatman No. 1 atau alat filtrasi lainnya untuk memisahkan filtrat, larutan ekstrak, dari ampas simplicia. Filtrat yang dihasilkan inilah yang disebut sebagai ekstrak cair daun cabai rawit, dan akan digunakan pada tahap berikutnya, yaitu proses penguapan pelarut untuk mendapatkan ekstrak kental. Tahap selanjutnya adalah penguapan pelarut. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan pelarut etanol yang tersisa sehingga diperoleh ekstrak kental yang mengandung senyawa aktif dalam bentuk lebih pekat dan stabil. Penguapan dilakukan dengan menggunakan water bath atau hot plate pada suhu terkontrol antara 50 derajat Celcius.
Suhu ini dipilih untuk memastikan pelarut etanol menguap secara perlahan tanpa merusak senyawa bioaktif penting seperti kapsaicin, flavonoid, saponin, dan alkaloid yang sensitif terhadap panas tinggi. Penggunaan suhu rendah dan pemanasan tidak langsung membantu mempertahankan kualitas ekstrak agar tetap murni dan tidak terdegradasi. Selama proses berlangsung, filtrat diaduk secara perlahan untuk mempercepat proses penguapan dan menjaga homogenitas larutan. Secara bertahap, volume larutan akan berkurang, dan teksturnya berubah menjadi lebih kental serta berwarna hijau tua kehitaman. Warna dan aroma khas daun cabai akan menjadi lebih kuat, menandakan kandungan senyawa aktif telah terkonsentrasi dengan baik. Proses penguapan umumnya berlangsung selama beberapa jam, tergantung pada volume filtrat dan luas permukaan wadah. Hentikan pemanasan ketika cairan telah mencapai konsistensi kental menyerupai gel atau madu pekat. Tahap ini sangat krusial karena hasil ekstrak kental inilah yang akan menjadi bahan dasar utama dalam formulasi hair tonic herbal. Setelah penguapan selesai, ekstrak kental dibiarkan mendingin pada suhu ruang hingga tidak panas lagi, lalu disimpan dalam wadah kaca tertutup rapat dan diberi label identitas seperti tanggal pembuatan dan bahan sumber. Penyimpanan dalam wadah tertutup bertujuan untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kestabilan kandungan bioaktif sebelum digunakan pada proses formulasi sediaan. Melalui proses penguapan pelarut yang hati-hati dan terkontrol, dihasilkan ekstrak pekat daun cabai rawit dengan kualitas tinggi. Ekstrak inilah yang mengandung kombinasi senyawa kapsaicin dan flavonoid yang berperan penting dalam merangsang pertumbuhan rambut dan memperlancar sirkulasi darah di kulit kepala. Tahapan ini menjadi jembatan penting menuju proses berikutnya, yaitu formulasi sediaan hair tonic herbal alami yang siap digunakan. Setelah ekstrak kental daun cabai rawit berhasil diperoleh, tahap selanjutnya adalah formulasi sediaan hair tonic. Pada tahap ini, seluruh bahan pendukung dicampurkan secara terkontrol untuk menghasilkan produk yang stabil, aman, dan efektif dalam menstimulasi pertumbuhan rambut. Langkah pertama dimulai dengan menyiapkan beaker gelas bersih, kemudian memasukkan sejumlah ekstrak daun cabai rawit sesuai dosis yang telah ditentukan. Ekstrak inilah yang menjadi bahan aktif utama, mengandung kapsaicin dan flavonoid yang bekerja meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala dan menguatkan folikel rambut. Selanjutnya ditambahkan etanol 96% sebagai pelarut utama. Etanol berfungsi membantu melarutkan senyawa aktif, mempercepat penetrasi ke kulit kepala, serta memberikan sensasi segar saat aplikasi. Setelah itu, tambahkan propilen glikol dan gliserin sebagai humektan yang berperan menjaga kelembapan kulit kepala, mencegah iritasi, dan membantu kestabilan formula. Setelah semua bahan berada dalam satu wadah, campuran kemudian diaduk menggunakan batang pengaduk hingga tercampur sempurna dan homogen. Proses pengadukan ini penting untuk memastikan bahan aktif terdistribusi merata ke seluruh larutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal ketika digunakan. Setelah tercapai homogenitas yang baik, larutan hair tonic disaring kembali untuk memastikan tidak ada partikel kasar atau endapan yang tersisa. Hair tonic yang sudah jernih kemudian dimasukkan ke dalam botol spray steril. Tahap berikutnya adalah pengujian mutu sediaan. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa hair tonic yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga stabil, aman, dan memenuhi standar kualitas sediaan kosmetik. Pengujian pertama dimulai dari uji organoleptik, yaitu pemeriksaan terhadap penampilan fisik sediaan. Pada tahap ini diamati warna, aroma, dan kejernihan hair tonic. Sediaan yang baik memiliki warna bening kehijauan, aroma khas ekstrak yang lembut atau wangi minyak esensial yang ditambahkan, serta tidak terdapat endapan ataupun partikel kasar. Tahap berikutnya adalah pengujian pH. pH diukur menggunakan pH meter untuk memastikan hair tonic berada pada rentang pH 5 hingga 7, yaitu sesuai dengan pH fisiologis kulit kepala. Pengukuran pH yang tepat sangat penting untuk mencegah iritasi dan memastikan kenyamanan saat digunakan. Selanjutnya dilakukan uji viskositas untuk mengukur kekentalan sediaan. Hair tonic yang ideal memiliki viskositas rendah, sehingga mudah disemprotkan dan cepat meresap ke kulit kepala. Pengujian dilakukan menggunakan viskometer sesuai prosedur laboratorium. Uji homogenitas dilakukan dengan meneteskan sedikit sediaan di atas kaca objek dan mengamati distribusi bahannya. Hair tonic yang baik menunjukkan cairan seragam, tidak ada pemisahan fase, dan tidak ada bahan aktif yang menggumpal. Homogenitas memastikan setiap semprotan mengandung jumlah ekstrak yang sama. Melalui serangkaian pengujian ini,
Dapat dipastikan bahwa Hair Tonic ekstrak daun cabai rawit yang diformulasikan memiliki mutu yang baik, aman digunakan, dan stabil selama penyimpanan. Pengujian sediaan merupakan langkah penting sebelum produk dipasarkan atau digunakan secara luas, sehingga manfaatnya dapat diberikan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan.